Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tahmid hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Tahmid. Apa benar hari ini Pak Tahmid akan melakukan kegiatan coaching dengan Bapak? Ya betul sekali Pak. Saat hari ini saya akan melakukan Bapak. Oke, mohon izin ya Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching ini, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal tentang kompetensi apa yang akan Pak Tahmid kembangkan. Nah, dalam sesi coaching kali ini nanti akan ada rubrik penilaian yang akan saya kembangkan. Di antaranya yaitu yang pertama kompetensi mengenai alur cerita itu ya Pak ya. Yaitu diantaranya tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab pada kegiatan coaching hari ini ya Pak ya. Nah, yang kedua rubrik yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang dimiliki Pak Tahmid ini sebagai coach ya. Semoga nanti dalam kegiatan coaching Pak Tahmid bisa tampak ya Pak alur ceritanya, dan kompetensi coachingnya juga sesuai dengan rubrik yang akan saya kembangkan tadi. Gitu ya Pak ya. Nah, dari rubrik itu kalau boleh tahu nih apa ya, persiapan apa saja yang sudah Bapak nih siapkan untuk melaksanakan coaching dengan Bapak? Baik Pak Sadi, untuk persiapan yang sudah saya lakukan adalah untuk melakukan coaching ini dengan Pak Fahu, yaitu saya akan melakukan coaching dengan alur tinta yang akan saya lakukan berusaha untuk bisa mengidentifikasi tujuan coachingnya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Selain itu saya juga akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar nanti Pak Fahru selaku coach bisa mengungkapkan apa yang ada di hati dengan nyaman juga. Begitu Pak. Baik Pak Tahmid. Nah, dalam kegiatan coaching kali ini ya Pak ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu apa? Ya, dalam kegiatan coaching kali ini itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Sadi, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari 3 kompetensi tadi yang disebutkan oleh Pak Tahmid, nah Pak Tahmid itu ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak dari 3 kompetensi tadi? Artinya lebih fokus begitu ya Mas? Yang difokuskan oleh Pak Tahmid. Yang ingin lebih saya fokuskan yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana nanti saya harus bisa menggali potensi atau ide-ide atau strategi yang ada pada diri Pak Fahru sebagai coach. Oke, baik Bapak. Indikator yang ingin Bapak kembangkan tadi adalah yang terfokuskan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Nah, indikator yang ingin Bapak capai nih dari kompetensi hari ini itu tadi sudah Bapak jelaskan ya. Dari jawaban Bapak sudah saya catat ya. Berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach yang nantinya Bapak akan berkolaborasi dengan Pak Fahru ya. Baik Bapak, untuk waktunya saya serahkan kepada Bapak dengan Pak Fahru. Kira-kira Pak Fahru sudah bisa hadir apa belum ya? Silakan. Oke, selamat siang Pak Fahru. Sehat. Alhamdulillah. Nah, saya dengar nih Pak Tahmid akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bapak ya. Betul sekali. Monggo, Bapak silakan. Terima kasih Pak Sahyu. Kita mulai saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Fahru? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kabar saya Pak Tahmid. Bagaimana kabarnya dengan Pak Tahmid? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik juga Pak Fahru. Sehat selalu ya, dan semangat selalu ya Pak Fahru. Siap Pak. Saya akan selalu semangat. Kemarin ini Pak Fahru,
kan menghubung saya Betul Pak. ingin bertemu dan alhamdulillah kita ini bisa bertemu. Kira-kira ada apa ya Pak Harun? Betul sekali Pak. Kemarin saya menghubungi ke Tahmid. Kaitannya ini Pak, saya sedang masalah Pak yang saya pikirkan. Saya ingin ngobrol dengan Pak Tahmid mengenai permasalahan saya di dalam kelas Pak. Iya. Oh iya. Berarti ini Pak Fahru lagi ada sesuatu ya yang mengganggu pikiran begitu ya Pak. Kalau boleh tahu itu apa ya Pak Fahru yang mengganggu pikiran panjenengan? Gini Pak, saya merasa di kelas saya itu ada beberapa murid yang ketika melaksanakan pembelajaran matematika itu mereka itu terlihat tidak semangat dan cenderung pasif Pak. Iya, sepertinya tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran matematika. Baik Pak Fahru, sebelum kita masuk obrolan terlalu jauh ya, saya ingin bertanya dulu, apa sih harapan Pak Fahru dalam pembicaraan kita kali ini? Gini Pak, saya berharap dalam obrolan siang hari ini akan dapat pencerahan ya, mendapatkan ide-ide untuk mengatasi masalah saya Pak. Dalam pembelajaran matematika khususnya, saya berharap siswa saya itu dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan antusias, senang, iya nyaman, tanpa ada paksaan, sehingga dapat mencapai tujuan. Iya, gitu Pak kira-kira Pak. Iya. Jadi kalau saya simpulkan begini ya Pak, pembicaraan kita kali ini kita ingin berdiskusi tentang hambatan Pak Fahru dalam pembelajaran matematika dengan harapan mendapatkan tadi solusi yang baik, jalan keluar yang baik agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Betul sekali Pak, seperti itu kira-kira. Tadi Pak Fahru bilang ada beberapa kendala permasalahan dalam pembelajaran matematika. Kalau boleh tahu apa sih kendalanya Pak? Kendalanya adalah siswa masih terlihat pasif Pak. Dan ada beberapa siswa yang masih belum berhasil dalam mengikuti pembelajaran matematika begitu Pak. Kalau menurut Pak Fahru, siswa yang berhasil dalam mengikuti pembelajaran matematika itu seperti apa ya Pak? Menurut saya, siswa yang berhasil dalam mengikuti pembelajaran matematika adalah siswa yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sepenuh hati, rasa senang, nyaman, tanpa ada tekanan, dan mampu mengerjakan asesmen yang diberikan oleh guru sehingga tercapai tujuannya atau mendapatkan nilai yang baik. Itu Pak. Baik, Pak. Jadi menurut Pak Fahru, siswa yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan rasa senang, nyaman, tanpa ada tekanan dan bisa mengerjakan soal-soal atau asesmen matematika dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, begitu ya Pak Fahru? Betul sekali Pak. Kalau kondisi sekarang pembelajaran yang dilakukan Pak Fahru itu menurut Pak Fahru sendiri level keberhasilannya jika di skala 1 sampai 10 itu berada pada level berapa? Menurut saya pembelajaran yang dilaksanakan itu masih berada pada level 6. 6 ya. Jadi apa kemudian bisa mencapai level 10 Pak? Insya Allah Pak sangat bisa kalau kegiatan belajar yang saya lakukan sudah baik sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya. Tapi target saya ya tidak muluk-muluk hingga 100% atau skala 10 Pak. Bisa mencapai level 8 atau 9 itu sudah saya sudah sangat senang Pak. Baik Pak Fahru, perlu atau tidak sesuatu hal yang bisa dilakukan atau Pak Fahru punya ide atau metode atau cara agar anak itu dapat mencapai level 10 gitu Pak? Saya rasa sangat perlu Pak. Harus ada perubahan positif dalam kegiatan belajar. Berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan anak-anak itu kan seperti terlihat bosan dengan metode pembelajaran yang saya lakukan. Mereka kurang bersemangat gitu Pak. Memangnya selama ini Pak Fahru itu belum menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak itu? Saya rasa sudah Pak.
menurut saya model pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai karakteristik siswa saya. Tapi masih perlu ada perbaikan-perbaikan dalam penyampaian pembelajarannya agar anak-anak bisa merasa benar-benar senang mengikuti pelajaran dengan antusias dan tidak bosan mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Iya, baik. Terus menurut Pak Fahru, sebaiknya apa ya yang bisa Pak lakukan agar anak itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran Pak Fahru? Menurut saya harus melakukan perbaikan dalam pembelajarannya, seperti modifikasi lagi model pembelajaran yang sudah ada nih, bisa dengan memvariasikan lagi media pembelajaran yang lebih kreatif sehingga dapat menyenangkan dan agar siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi rencananya Pak Fahru itu akan memvariasikan ya media belajar. Jadi media pembelajarannya seperti apa Pak kira-kira? Ini di pikiran saya atau rencana saya itu kemarin kan saya menggunakan gambar-gambar pada bidang data atau bank data, saya cetak gitu. Rencana ke depan saya akan memanfaatkan benda konvek berupa kardus bekas yang mungkin digunting dengan permainan, terus sesuai dengan bentuk dan ukuran harapan atau keinginan siswa. Lalu kemudian kardus itu bisa dilapisi dengan kertas karton yang warna-warni atau diberi warna oleh siswa agar anak-anak itu merasa senang, tidak bosan dalam kegiatan belajar. Gitu. Tadi lihat rencana Pak Fahru ini kelihatannya sama. Ada tidak kendala dalam melaksanakan kegiatan belajar yang seperti Pak Fahru utarakan tadi? Kendalanya tentu ada ya Pak. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik itu tentunya membutuhkan waktu Pak. Waktu untuk membuat media tersebut. Serta saya harus mencari alat dan bahannya seperti kardus-kardus bekas itu serta peralatan yang mendukung untuk membuat media tersebut. Selanjutnya bagaimana itu Pak Fahru langkah ya? Bagaimana langkah Pak Fahru untuk mengatasi kendala tersebut? Apakah ada seorang yang bisa membantu? Insya Allah ada Pak. Ada yang bisa membantu saya. Saya akan mengajak rekan guru mungkin atau rekan sejawat saya untuk berkolaborasi Pak. Alhamdulillah ya. Kita kalau seperti itu Pak, semangat ya berkolaborasi ya Pak. Harus itu Pak. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak kira-kira untuk membuat rencana pembelajaran dan membuat media tersebut? Untuk membuat media tersebut kira-kira butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan semuanya ya Pak. Menyiapkan rencana pembelajaran juga, mengubah metode atau RPP-nya dan menyesuaikan dengan media pembelajarannya Pak. Ada tidak seorang ya, yang membantu mengingatkan untuk komitmen ini, membantu mengingatkan pembuatan media belajar ini Pak? Sama ada juga Pak. Seperti kepala sekolah itu dapat mengingatkan saya dan rekan sejawat yang berkolaborasi itu Pak. Jadi kurang lebih ada beberapa orang ya yang ikut berkolaborasi tadi, kepala sekolah, kemudian teman sejawat itu ya. Iya betul Pak. Mungkin saya akan ngajak 2 orang guru ya Pak, yaitu guru 1 fase atau guru yang senior, guru kelas 5 dan 6 Pak. Jadi kalau boleh saya merangkum begini Pak Fahru, ya, berarti Pak Fahru ada hambatan dalam pembelajaran dan tadi yang dengan utarakan sudah menemukan solusinya Pak. Betul sekali. Hambatan saya dalam pembelajaran alhamdulillah sudah menemukan solusi tadi ya. Secara tidak sadar itu sudah diutarakan ya Pak dalam obrolan kita ini, yaitu dengan memvariasikan media pembelajaran yang biasa. Kemudian apa sih ya Pak Fahru dapatkan, apa yang tadi Pak Fahru dapatkan dari obrolan kita kali ini sesuai tidak dengan tujuan awal? Baik, obrolan kali ini alhamdulillah saya banyak sekali mendapatkan
ide-ide atau solusi ya Pak dari permasalahan dan hambatan pembelajaran saya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan awal saya Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak Fahru. Kemudian bagaimana perasaan Pak Fahru untuk saat ini? Ya alhamdulillah perasaan saya senang sekali Pak. Ya. Rasanya ya bebannya tercerai senang sekali Pak karena sudah menemukan solusi bersama Pak Tahmid dari permasalahan yang saya hadapi dan tentunya harus bersemangat untuk mengimplementasikan solusi dalam pembelajaran di kelas saya. Dan tentunya saya sangat antusias melihat perubahan baik nanti yang akan terjadi dalam pembelajaran menuju ke level yang terbaik yaitu level 10 Pak. Baik Pak Fahru untuk nanti gitu ya Pak, 3 hari lagi itu ya Pak. Ya, saya siap. akan mendengarkan cerita keberhasilan mendapat untuk dapat menuju level 10. Amin Pak. Semoga sesuai harapan saya Pak. Amin. Terus Saya ucapkan ini Pak banyak sekali terima kasih kepada Pak Tahmid sudah membantu saya dalam mencari pencerahan atau menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi sehingga kali ini saya lebih bersemangat lagi untuk mengajarkan siswa-siswa di kelas saya. Oke, baik. Semangat terus ya Pak Fahru dan saya doakan semoga bisa lancar dan sukses ya Pak Fahru. Amin. Terima kasih Pak Tahmid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa. Benar Pak Fahru. Terima kasih Pak Fahru. Baik Pak Tahmid. Nah, ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya ketiga Bapak. Baik, terima kasih Pak Tahmid sebagai coach dan tadi Pak Fahru sebagai coach sudah bagus sekali, sudah baik sekali apa yang telah Bapak laksanakan dalam kegiatan kegiatan coaching tadi. Dan ini Bapak ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak dari hasil pengamatan saya ya Pak ya. Pertanyaan saya ini ya Pak ya, menurut Bapak sendiri nih Pak, apa yang menjadi indikator tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Menurut Bapak apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Menurut saya sih Pak sudah terlaksana dengan baik karena tadi Pak Fahru sebagai coach sudah bisa menemukan solusi jalan keluar izinnya dari permasalahan yang dihadapi. Iya, kalau boleh saya menambahkan tadi Pak Fahru sudah menemukan ide yaitu dengan memodifikasi model pembelajaran yang ada dan memvariasikan media pembelajaran agar anak-anak itu tidak bosan begitu ya Pak ya. Oke Pak Tahmid, alhamdulillah izinkan saya untuk menyampaikan atau mengevaluasi jalannya coaching tadi ya Bapak bersama dengan Pak Fahru. Secara garis besar alur ceritanya sudah tampak tadi Pak, mulai dari tujuannya juga sudah disampaikan pada awal. Bapak juga sudah menggali yaitu mengenai identifikasi masalah dari Pak Fahru. Bapak juga sudah merencanakan aksi tadi dengan Pak Fahru dan tanggung jawab, dan itu semua sudah tampak Bapak. Dan untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang terfokus pada mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya lihat juga sudah terlihat dengan baik, dengan sudah tampak begitu, terbukti dengan Pak Fahru tadi sebagai coach ya, bisa menggali ide-ide berliannya yang ada dalam dirinya atau kompetensi yang ada di dalam dirinya sehingga menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Dan insya Allah sudah sesuai sekali dengan tujuan coaching yang tadi Pak Tahmid dengan Pak Fahru sampaikan atau inginkan ya. Terima kasih Pak Tahmid, dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Fahru yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu itu ya, yang sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini dengan baik. Semoga kedepannya Bapak semakin lebih baik lagi dalam kegiatan coachingnya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.